Pepatah bilang, don't judge a book by its cover. Kayak pisang goreng ini nih bos, bentuknya sih kayak nggak menarik gitu ya. Tapi rasanya manis semanis cuan yang diraup. Idenya simple, cuma jualan pisang goreng tapi nggak bakal cuan gede dong kalau pisang gorengnya sama kayak yang lain. Bentuknya beda dengan pisang goreng di abang-abang gorengan ya, warnanya hitam-hitam kayak gosong gitu. Untuk sebuah pisang goreng harganya lumayan loh, sekitar Rp6.000. Tapi lihat tuh bos yang ngantri. Kalau bahasanya anak sosmed, pisang goreng ini makanan khasnya Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kenalin pemilik usaha pisang madu Bu Nani, umur boleh kepala 6, tapi bisnis yang dijalani sejak 2007 ini, cuannya nggak main-main bos. Halo bosku, selamat datang di rumah produksi pisang goreng madu Bu Nani. Mau tahu bisnis saya seperti apa? Dan kemana-mana ya. Kalau soal bisnis, Bu Nani udah punya usaha sejak lama. Dulu Bu Nani fokus jadi pengusaha catering untuk beberapa restoran di Jakarta. Terus gimana ceritanya jadi pebisnis pisang goreng? Masih ada hubungannya sama catering nih bos. Biasanya Bu Nani menyajikan pisang untuk melengkapi menu cateringnya. Tapi banyak pisang yang gak kepake gara-gara kulitnya jelek. Padahal sih isinya mah masih bisa dimakan. Biar nggak kebuang sia-sia, pisangnya diolah jadi gorengan. Sesuai namanya pisang goreng madu Bu Nani, bahannya beneran pakai madu bos. Ada ceritanya juga nih, orang tua Bu Nani menderita diabetes. Biar bisa ngerasain pisang goreng, Bu Nani mengganti gula dengan madu. Awalnya sih buat dimakan sendiri aja, terus Bu Nani coba-coba memasukkan menu pisang goreng madu ke dalam cateringnya. Tapi banyak yang nolak gara-gara bentuknya hitam seperti gosong gitu. Jangan dikeluarin lagi itu pisang katanya. Semua komplain. Kayak dimarah-marahin, ibumu pisang gosong dikasih orang. Mungkin itu saya juga nggak keluarin lagi karena sudah banyak komplain kan. Sebagai pengusaha harus punya mental baja dong bos. Nggak laku dijual di catering, Bu Nani masih coba terus memperkenalkan pisang goreng madunya. Kalau zaman sekarang sih mau promosi bisa lewat sosmed ya bos. Zaman dulu Bu Nani harus repot-repot jualan di berbagai kesempatan, mulai dari ikut bazar sana-sini sampai rutin ikut konser-konser artis buat promosi. Zaman dulu belum ada online, terus itu project pop. Semua orang kan kalau artis itu ada spesial panggung tendanya untuk artis toh. Semua orang perjuangan saya sampai sebegitu ininya loh Mbak, sampai sebegitu rendahnya. Anak-anak pemuda tuh bawanya kaos sama buku sama spidol. Saya bawanya pisang sama kartu nama. Mereka selesai acara keluar ke mobil pada teriak-teriak minta tanda tangan. Saya, Mbak, ini ada pisang goreng dibawa aja, dalamnya tak sudah kartu nama. Ya benar, itu tiga panggabean. Seminggu kemudian nyuruh asistennya beli telepon. Sama dulu masih adanya telepon. Telepon beli itu sebagai iklan saya yang manjur itu. Usaha Bu Nani nggak sia-sia, konsumen yang nyobain pisang goreng madu mulai ketagihan nih. Sejak itu Bu Nani mulai kebanjiran orderan. Wah, mantap! Saking banyaknya pesanan, Bu Nani kini memisahkan rumah produksi dengan gerai penjualan. Sekarang ini ada di rumah produksi. Kalau dulu masih campur antara produksi dan toko. Sekarang saya sudah punya tempat usaha produksi sendiri. Bu Nani bisa menghabiskan sekitar 30-50 tandan pisang jenis raja per hari. Pisang didatangkan dari Sukabumi, Bogor, Lampung, Cianjur. Masalahnya suplai pisang nggak selalu lancar ya bos. Kalau udah begini, Bu Nani sendiri yang turun ke lapangan untuk mencari pisang. Semua demi kualitas. Selain madu, Bu Nani juga punya tepung rahasia racikan sendiri untuk menjaga cita rasa pisang buatannya. Bisnis pisang madu udah sukses, nggak langsung bikin Bu Nani puas bos. Masih ada peluang untuk mencoba bahan lain. Bu Nani menambah varian gorengan asin dan manis. Untuk gorengan manis, Bu Nani berkreasi dengan ubi madu, nanas madu, dan cempedak madu. Pantang menyerah dan pintar melihat peluang belum cukup ya bos. Ada satu lagi nih yang jadi kunci sukses Bu Nani, yaitu berbagi. Bu Nani sering memberi teser pisang gratis kepada masyarakat sekitar dan baru-baru ini Bu Nani bagi-bagi pisang madu gratis lewat program vaksin booster yang diadakan di gerainya.
Sama karyawan sendiri juga nggak boleh pelit-pelit ya bos. Hingga saat ini sudah sekitar 80 karyawan yang dipekerjakan. Kebanyakan sih orang lama, bahkan ada yang udah 20 tahun bekerja sebagai karyawan Bu Nani. Buat Bu Nani, karyawan adalah keluarga. Bisnisnya nggak akan lancar tanpa kehadiran para pekerja. Saya nggak mungkin tutup mata. Jadi saya juga kasih apresiasi ke mereka yang kerja udah mencapai target berapa puluh tahun, itu saya umrohin. Pokoknya ada target-targetnya. Malah sekarang banyak karyawan sudah bisa membangun rumah di kampung ya. Yaitu kita juga bantu untuk mereka beli tanah, mereka untuk membangun rumah, mereka pinjam, terus mereka cicil tiap bulannya. Duh, kalau begini kita udah bisa kira-kira dong ya, omset yang diterima Bu Nani pastinya puluhan juta. Wong sampai bisa memberangkatkan umroh segala. Bu Nani punya tips nih bos bagi para pemula yang mau memulai bisnis. Selain menjual produk jualan sendiri, Bu Nani juga menjual produk UMKM lain loh. Ini nih yang namanya balas budi. Sebagai pebisnis, Bu Nani mau membantu pengusaha lain sebagai rasa terima kasih karena sebelumnya Bu Nani juga bergabung dalam asosiasi UMKM. Kedepannya, Bu Nani punya cita-cita supaya produk-produknya bisa diekspor ke luar negeri. Oke bos, sudah lihat perjalanan bisnis saya kan, mulai dari proses produksi, sampai ke toko, sampai penjualan saya. Bagi pemula yang ingin memulai bisnis, silahkan mencoba melihat peluang pasar, tetap ulet, semangat, dan cuan, cuan, cuan bos. Bisnis kopi atau boba saingannya udah banyak. Kalau mau coba bisnis minuman, susu bisa jadi pilihan nih bos. Kayak kedai susu kekinian di daerah Sukasari, Kota Bogor. Susu segar nggak cuma di-mix dengan aneka buah, biar beda susu bisa juga tuh di-mix dengan yogurt, cream cheese, dan masih banyak lagi. Susu masuk 3 besar minuman yang paling sering dipesan oleh masyarakat Indonesia. Peluang untuk dapet cuan gede banget bos. Tinggal mikir gimana caranya nge-grab target market dan terus berinovasi supaya bisa selalu berkompetisi. Nggak cuma pemilik kedai susu kekinian, peternak sapi perah juga kecipratan cuannya tuh. Selamat datang di Kampung Kebon Pedas, sentra peternakan sapi perah di Kota Bogor. Pada nyangka nggak bos, di Kota Bogor ada sentra peternakan sapi perah. Udah ada dari zaman Belanda loh. Lama banget ya. Berbeda dengan peternakan pada umumnya, sapi perah di Kebon Pedas ini diternak di kandang yang ukurannya terbatas. Ya wajar aja bos, peternakan ini kan letaknya di tengah kota. Meski lahannya terbatas, potensi cuannya tanpa batas nih bos. Nggak heran kalau warga sini banyak yang merelakan rumahnya untuk dijadikan kandang sapi. Salah satunya ya Bos Sofyan ini nih. Terlahir di keluarga peternak sapi perah, Sofyan udah dibekali sapi sejak usia 17 tahun oleh orang tuanya. Ternak sapinya sih udah lama, tapi kok jualannya gitu-gitu aja ya. That's why mencoba untuk mencari pekerjaan di bidang pemasaran. Bukan sekedar cari gaji bulanan bos, tapi buat belajar ilmu marketing. Ngerintis dari awal tuh Bapak lulus SMA. Lulus SMA sempat juga kerja dulu tuh. Pengen tahu aja ilmu pemasarannya seperti apa nih dulu. Kita kerja dulu di showroom mobil kisaran 1 tahun. Kerja dulu di bank kisaran 6 bulan. Nah, alhamdulillah udah kena ilmunya. Kembali lagi peternak sapi perah sambil menjual susu sapinya. Punya ilmu tanpa praktek nggak ada gunanya bos. Setelah tahu banyak soal ilmu pemasaran, Pak Sofyan mulai mengubah strategi marketing usaha susu sapinya. Dulunya sih cuma jualan di depan rumah sambil nunggu pelanggan datang. Kalau pengen jualan meningkat, mau nggak mau harus jemput bola dengan cara door to door menawarkan produknya. Hasilnya permintaan susu sapi meningkat tiap bulannya tuh. Berhasil jualan dari rumah ke rumah, nggak boleh puas gitu aja dong bos. Biar cuannya makin banyak, Pak Sofyan menawarkan produk susunya ke berbagai perusahaan. Saking banyaknya yang pesen, stok susu dari peternakan sendiri nggak cukup. Demi memuaskan pelanggan yang pesen susu sapi, Pak Sofyan bekerja sama dengan 23 peternak sapi. Ya, alhamdulillah di pemasarannya sekarang
kita udah bisa mungkin nasional atau internasional mungkin insya Allah udah. Karena memang dari Mesir pun udah ada yang masuk ke sini. Suksesnya selalu diukur dari harta yang kelihatan ya bos. Meski sebagian besar warga di sini sudah sukses dari dunia persusuan, hunian rumah mereka masih kelihatan sederhana. Bagi mereka, sapi lebih berharga daripada rumah atau mobil. Kalau dilihat dari nilainya, sapi jenis Friesian Holstein atau yang biasa disebut sapi Eva ini harganya nggak lebih dari 30 juta. Tapi dari satu ekor sapi aja, cuan yang dihasilkan sudah cukup untuk hidup sehari-hari. Coba kita hitung ya bos, dalam sehari Pak Sofyan bisa mendapatkan 80 liter susu sapi dari 4 ekor sapi peliharaannya. 1 liter dijual dengan harga Rp10.000. Kalau di total berarti cuan yang didapatkan Pak Sofyan dalam sehari adalah Rp800.000. Dikalikan sebulan, 24 juta. Duh, kalau kayak gini caranya sih bisa beli sapi terus ya bulan ya bos. Tapi, susah gak sih memelihara sapi perah seperti ini? Dari segi perawatan sapinya, itu karena karakter sapi itu kan dari satu sapi, satu yang lain, itu beda-beda. Nah dari situ, wah ini karakter ini kita setiap beli sapi baru, kita harus tahu karakter sapi ini seperti apa. Itu kan tantangan. Nah disitu kalau memang udah kita kena, oh ketemu nih tantangan seperti ini, nanti kita lihat susunya. Wah susunya nih bagus nih kualitasnya nih. Dengan ada rasa kepuasan tersendiri, kita selesaikan dulu tantangan, hasilnya seperti ini. Dan untuk peluang usaha juga di peternakan sapi perah itu sebenarnya menjanjikan, Mas. Memang nggak ada perawatan khusus ya bos, tapi penting kandang harus selalu bersih. Soalnya kotoran nggak cuma bikin kulit sapi jamuran, tapi ngaruh juga ke produksi susu. Kalau malas bersih-bersih kandang, yang rugi peternak juga kan. Soal makanan juga nggak ribet kok, nggak perlu mahal, yang penting bergizi. Pengertian banget kan bos? Makanannya cukup ampas tahu yang diberi konsentrat dan rumput. Makanan bergizi bakal mempengaruhi kualitas dan kuantitas susu sapi ya bos. Nggak puas cuma jualan susu sapi, Pak Sofyan menciptakan inovasi terbarunya yaitu membuat susu kemasan kekinian. Dengan adanya persaingan pemasaran justru kita harus lebih gesit. Kita harus lebih mengembangkan. Oh ini produk seperti ini nih, produk Bapak khususnya. Jangan hanya di susu murninya yang kita jual. Ada yang lebih ditonjolkan lagi. Misalnya kita susu tersebut kita olah menjadi miesek, susu aneka rasa. Seperti itu. Bikin susu kemasan kayak gini bisa jadi ide bisnis nih. Gampang bos, tinggal mencampur susu dengan aneka bubuk perasa dan gula cair. Blender sampai semuanya tercampur rata, terus masukin ke botol. Kalau udah dikemas begini, harga jualnya pasti beda bos. Kalau biasanya 1 liter susu murni dijual Rp10.000, milkshake kekinian dengan kemasan 250 ml ini bisa dijual Rp10.000 per botol. Jadi 1 liter susu murni bisa dibuat menjadi 4 botol milkshake. Dari 1 liter susu aja udah dapat Rp40.000 tuh bos. Dalam usaha peternakan sapi perah, itu ada 3 emas yang dihasilkan dari peternakan itu. Yang pertama emas putih, yang keduanya emas merah, yang ketiga emas hijau. Emas putih apa sih? Emas putih yaitu susu sapi murninya, emas merahnya yaitu dagingnya, emas hijaunya dari kotoran. Dalam pengerjaan kita nggak perlu takut jorok-joroknya, nggak perlu takut kotor-kotornya, yang penting cuannya bos. Model sepatunya keren abis. Tuh lihat kalau pakai sepatu ini dijamin makin pede alias nggak minder deh. Nah tertarik nggak? Ini asli produk dalam negeri loh. Harganya cukup bersahabat lah buat anak muda yang suka fashion. Dan yang nggak kalah penting kualitasnya bisa diadu dengan produk dari mancanegara. Nih kenalin salah satu produk asli Indonesia yang sudah mendunia, namanya No Brands Footwear. Langsung aja kita temuin ownernya, Bos Edgar. Halo, saya Edgar. Saya adalah owners dari No Brands Footwear. Mau tahu bisnis sepatu dan cuannya seperti apa? Ayo ikut saya. Kalau dilihat-lihat sekilas mirip brand ternama dari luar negeri ya. Mulai dari bahan, cuttingan, sampai detailnya cuake banget. Bagian outsole, midsole, dan insole-nya perfect, lemnya juga rapi banget. Gak heran sih kenapa saat ini brand lokal pada naik daun, karena kualitas produknya bisa diadu kok sama produk luar.
Bos Edgar pasti ada alasannya dong kenapa memulai bisnis sepatu. Kenapa sih saya memilih dunia persepatuan? Karena untung di dunia persepatuan itu sendiri itu sangat-sangat menggiurkan. Dan kenapa memilih sepatu? Sepatu adalah teman melangkah kita semua. Kemanapun kita melangkah, pasti kita memakai sepatu ataupun alas kaki, di mana bahkan terjalin chemistry dan ada historical di situ. Dan maka dari itu, saya memilih dunia sepatu. Karena permintaan yang cukup tinggi inilah akhirnya peluang bisnis sepatu dilirik oleh Edgar. Emang usahanya terbilang baru ya, kurang lebih 1,5 tahun. Tapi sampai saat ini Edgar dan tim sudah berhasil menjual sampai 20.000 pasang sepatu loh. Wah, luar biasa. Emang apa sih perbedaan sepatu No Brands dengan brand lainnya? Oke, ini adalah beberapa artikel dari No Brands Footwear, di mana masih banyak lagi artikel dari artikel-artikel yang tertampil pada saat ini. Kenapa kita berbeda dengan brand lain? Kita ada yang namanya fashion statement itu sendiri, di mana beberapa artikel sepatu No Brands itu memiliki pesan-pesan di dalamnya. Contohnya artikel yang ini, setiap orang pasti benci banget sama corona, makanya kita bikin artikel corona dengan kualitas yang tidak kalah dengan brand luar. Ini juga ada artikel hypothalamus yang memang berbahan suede dan sangat cocok sekali untuk anak-anak skateboard, di mana diminati sekali oleh pecinta skateboard. Dan ini adalah yang rilis pada tanggal 9 Desember bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini adalah artikel di mana setiap orang pasti tidak suka akan adanya koruptor. Makanya kita bikin koruptor. Dan ini adalah artikelnya yang memang sangat-sangat menarik dan sudah sold out di batch pertama ini dengan packaging yang terbaik tentunya. Ternyata ini dia perbedaan sepatu No Brands dengan brand lainnya, yaitu fashion statement. Fashion statement merupakan item fashion yang digunakan untuk mencuri perhatian orang-orang yang melihatnya. Jadi bisa dibilang setiap artikel atau model sepatunya memiliki pesan-pesan yang dekat dengan keseharian kita. Contohnya seperti artikel corona dan koruptor ini nih. Selain bentuk dan modelnya yang emang keren abis, fashion statement memang dapat menambah daya tarik bagi para sneakers enthusiast. Gak heran kalau baru launching langsung sold out. Tapi kenapa sih suka banget sama dunia sepatu? Emang basically saya sejak tahun 2010, udah 11 tahun itu emang main di dunia sneakers. Tetapi belum ada No Brands pada saat itu, dan saya menjual brand-brand luar yang saya masukin ke Indonesia, dan memang sudah terjalin hubungan dengan banyak reseller-reseller di seluruh Indonesia hingga bisa No Brands pada tahun 2020 itu bisa lahir karena emang pandemi dan peminat lokal pride itu lagi tinggi-tingginya. Wow, pantas saja brandnya bisa langsung besar. Toh ngerintisnya sudah dari tahun 2010. Waktu yang gak sebentar untuk menjalankan sebuah bisnis loh. Awalnya Edgar menjual produk-produk dari luar negeri dengan sistem online. Jadi dulu dia sering banget main-main ke toko sepatu, lalu foto-foto produk menggunakan handphonenya. Hasil foto itu kemudian dia unggah ke marketplace. Namanya baru mulai usaha pasti nggak langsung booming ya. Namanya jualan produk dibutuhkan cukup waktu untuk membuat para pelanggan percaya dengan brand kita. Berbekal pengalamannya dalam berbisnis sepatu, akhirnya di tahun 2020 Edgar memberanikan diri membuat brandnya sendiri. Ia membuat brand dengan model sepatu yang kualitasnya boleh diadu. Harganya start dari Rp200.000 sampai Rp400.000 saja bos. Sangat terjangkau dong, gak heran kalau hampir semua kalangan berminat membeli produk miliknya. Tapi seberapa cuan ya kalau harga sepatunya dijual dengan harga yang terjangkau seperti itu? Tetapi memang kita mendevelop itu dari orang-orang lokal sekitar gitu loh, dimana untuk biaya produksi itu sendiri tidak terlalu tinggi. Makanya kita bisa jual dengan harga yang lumayan murah, tetapi tetap dapat cuan dengan harga pokok produksi itu mungkin di setengah harga yang kita punya. Wah, ternyata kuncinya adalah di biaya produksi. Selain harga material sepatu yang terbilang murah, harga jasa bikin sepatunya juga sangat terjangkau. Gak heran kalau No Brands bisa buat sepatu berkualitas baik dengan harga yang menarik. Apalagi cuan yang didapat bisa setengah harga jual tuh. Kalau harga jual sepasang sepatunya Rp200.000, berarti cuan yang didapat Edgar Rp100.000. Bayangin aja, untuk saat ini Edgar sudah berhasil menjual 20.000 pasang sepatu.
Berarti omset usaha sepatu Edgar sampai saat ini kurang lebih 4M. Wah, cuan bos! Selain menjadi pelopor sepatu dengan fashion statement-nya, Edgar dan tim juga membuka jasa shoes painting. Nggak heran kalau penjualan sepatunya makin meroket. Toh desain apapun bisa kalian buat dan pastinya nggak bakal ada yang punya. Jadi nggak ada kendala ya dalam custom painting ini. Hanya saja semakin sulit desain yang dibuat, semakin mahal juga biaya jasa paintingnya. Wajar dong karena yang namanya handmade nggak ada yang murah. Worth it sih, sepatu dengan kualitas terbaik terus desainnya cuma kita doang yang punya. Oke, kalian udah ngeliat nih aktivitas dari No Brand Footwear. Kalian kalau tertarik boleh join dan berbisnis sepatu atau apapun bisnis kalian, jalanin aja. Yang penting cuan bos! Sate usus, ati ampela, sate kulit, sate kerang, tempe, dan tahu bacem. Waduh, jadi lapar ya bos. Emang deh menu angkringan paling bisa nambah nafsu makan. Apalagi tempatnya kekinian, dijamin makin nyaman. Siapa bilang bisnis barang teman itu sulit? Ini kami bisa. Sabar, infonya bakal hadir buat nemenin bos-bos di rumah nih. Jangan sampai kelewatan ya.